dan pengkhianatan. Kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira tidak perlu secara detail ya, saya dari dukungan 20% dari siapa saja. Tapi yang jelas sudah lebih dari 20% sebagaimana syarat. Begini, untuk calon ketua umum yang baru itu wajib menyampaikan bukti ada dukungan minimum 20% dari peserta, 20% dari jumlah suara. Bagi petahana tidak ada ketentuan tersebut, itu ada privilege tersendiri. Nah, kami sudah sampaikan dan tentu tiap-tiap surat suara dukungan itu sudah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya oleh panitia. Jadi kami tidak membuat format sembarangan, membuat format sendiri, tapi semuanya sesuai dengan ketentuan. Misalnya harus pakai stempel Palang Merah Indonesia. Misalnya kalau ada dari Kabupaten Sragen, ya dari PMI Sragen, oleh ketuanya, bukan oleh pihak yang tidak punya kaitannya. Semua itu dilaksanakan dan itu bukan pekerjaan sulit. Ya, setiap kabupatennya ada ketuanya dan ada alat-alat administrasinya, sehingga tidak terlalu sulit sehingga kami dapatkan lebih dari 20%. Kemudian mengenai apakah sudah ada usaha-usaha, sebetulnya dari kemarin kami datang ke Munas itu sudah menunjukkan kami ada usaha untuk selalu berbaik-baik hati. Tapi kemudian responnya seperti sekarang, nggak boleh bicara, ya. Jadi silakan dari Kalimantan Barat, Tengah, Kalteng, dari Kalteng. Jadi demikian, kami tidak ada juga keinginan untuk menang-menang terus. Ya, kalau ada waktunya terbuka. Kami sudah menyampaikan secara jelas bahwa bukan dibuat-buat, tapi soal dukungan saja. Soal dukungan itu lebih dari 240 dukungan dari daerah. Sebagai syarat untuk bisa maju sebagai calon, maka dukungan itu disarankan 20%. Kita lebihkan. Tapi kemudian kita dikecewakan oleh karena ternyata hitungannya dianggap hanya 6%. Tanpa ada kompetensi dari yang mereka memeriksa. Tanpa ada hak yang diberikan oleh Munas kepada yang melakukan verifikasi. Mestinya harus ada. Hal-hal seperti itu menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan, kenapa sih? Sehingga malah ada di antara teman-teman yang memandang ini ada indikasi kuat untuk tidak boleh ada kontestan lain, tunggal gitu. Ada kontestan seperti itu. Sehingga pembicaraan dibatasi, mic dimatikan, semuanya itu membuat mampet saluran-saluran berbicara, dan kalau sudah mampet ya timbul macam-macam. Untunglah kami mengingatkan untuk tidak ada kekerasan, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hakiki dari keberadaan Palang Merah Indonesia. Jadi tetap kita dalam suasana damai, kita kumpul di sini tetap suasana tidak ada permusuhan. Kami tidak membiasakan diri untuk membangun permusuhan. Kami terbiasa untuk membangun persahabatan dan perkawanan. Baik, yang berikutnya soal ada yang hadir oleh organisasi yang dipecah dan sebagainya. Saya kira kami menganggapnya itu semua adalah insan-insan Palang Merah Indonesia, bukan terikat pada masalah-masalah administrasi saja, tapi dia sepanjang punya concern untuk membesarkan Palang Merah Indonesia, semangat untuk tetap memberikan pengabdian pada masyarakat, membantu menolong, terutama yang terkaitan dengan masalah donor darah dan masalah-masalah lain. Saya kira terbuka. Sepanjang dia bebas, merdeka,
Silahkan. Soal dia dipecat apa tidak itu kan sangat relatif. Hari ini dipecat, lusa bisa muncul lagi. Baik, terima kasih. Silakan.